eh, rapat ya, saya, Pak Bilal, kemudian Ustadz Haris menentukan nama brandnya. Ini brandnya mau kasih nama apa gitu. Nah, ini betul-betul waktu itu Ustadz Haris memang tidak menyiapkan nama gitu, belum menyiapkan nama, malah tanya, nah bagusnya apa? Waduh, udah ya dengan rapat di waktu itu kita sepakati udah namanya pengobatan akhir zaman. Dengan harapan visi apa? Ya memang akan relevan untuk manusia akhir zaman seperti saya dan Anda ini manusia akhir zaman ya. Dan nanti sampai Allah mungkin menggantinya ya. Karena yang penting bagi Ustadz Haris itu bukan nama, bukan apa ya, bukan slogan-slogan, namun kemanfaatan ilmunya tetap bisa berada di tubuh umat gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjra Ari Susanto di kanal pengobatan akhir zaman PAS. Nah, ada pertanyaan mengapa sih ya untuk metode pengobatan ini dinamakan metode pengobatan akhir zaman. Oke, tapi sebelum saya jawab ya, saya akan sedikit cerita. Jadi ketika awal saya bertemu dengan Ustadz Haris ya, jadi awal-awal itu saya tanya ke beliau, ini pengobatan apa gitu. Beliau menjawab, secara spesifik belum ada namanya gitu, belum ada namanya. Jadi kadang beliau menyatakan ini Haris Mujahid Method. Ini adalah metode terapi Haris Mujahid Method. Karena memang ketika saya tanya ke beliau waktu pertama kali saya ketemu beliau tuh, Ustadz ini belajar di mana gitu. Ya ini saya buat, saya yang bikin, beliau yang racik, beliau yang rancang gitu. Artinya apa? Memang original dari beliau. Ilmu ini adalah original dari beliau. Kadang beliau menanyakan ya namanya Zagadaek gitu. Zagadaek kalau nggak salah, kalau ini bahasa Sunda ya, maaf yang teman-teman dari Sunda kalau saya salah melogatkannya. Zagadaek itu artinya apa? Sesuka kita sendiri, semaunya gitu. Terus beliau juga kadang ngasih nama apa ya? Usik. Nah, usik. Nah, usik itu artinya gerak. Pokoknya ya kalau mau sehat ya kamu harus gerak. Ada juga beliau mengatakan ini medical hacking, ini medical hacker. Nah, masih kalau secara penamaan masih berubah-ubah ketika awal saya ketemu beliau dengan ilmu pasnya ini gitu. Dan berjalannya waktu, nah ketika kita dulu mau merancang membuat pelatihan di bulan November tahun 2018 ya. Jadi, nah ini namanya apa? Kan kita nggak mungkin kalau misal kita mau syiar, kita mau memberitakan ke orang-orang, ini pelatihan namanya apa? Nggak mungkin dong tanpa pelatihan. Maka eh, rapat ya, saya, Pak Bilal, kemudian Ustadz Haris menentukan nama brandnya. Ini brandnya mau kasih nama apa gitu. Nah, ini betul-betul waktu itu Ustadz Haris memang tidak menyiapkan nama gitu, belum menyiapkan nama, malah tanya, nah bagusnya apa? Waduh, ya. Tapi berjalannya waktu beliau ingat ya, karena beliau pernah bersilaturahmi dengan Ustadz Muhammad Zulkifli Ali MA ya, kalau nggak salah namanya. Beliau sering kita sering tonton di YouTube ya, Uzma ya, kajian-kajian akhir zaman. Nah, beliau teringat ketika beliau silaturahmi ke sana, beliau jadi ya udah namanya pengobatan akhir zaman saja. Tapi masih pakai huruf J ya, pengobatan akhir zaman, di mana ya realitasnya memang sekarang ini ya, sekarang manusia hidup ya, ketika bahkan Rasulullah diutus itu sudah masuk akhir zaman gitu kan. Jadi pengobatan ya memang akhir zaman. Sampai beliau juga baru punya apa ya, punya semacam visi. Harapannya pengobatan ini bisa betul-betul nanti menjangkau sampai akhir zaman. Karena apa ya, kalau kita mendengar dari kajian para ustadz ya, para dalam kajian-kajian akhir zaman, nanti di akhir zaman itu teknologi semuanya akan di shutdown ya. Teknologi nanti tidak ada lagi. Dan saat-saat momen seperti itu ya, ya ini bukan kita halu ya, tapi penjelasan dari para ulama, pengalaman dari apa yang diceritakan oleh para ustadz, bahwasanya di akhir zaman nanti ya memang teknologi sudah tidak ada gitu. Nah, pengobatan seperti PAS ini ya, walaupun nanti di akhir zaman kalau beliau sampaikan ya, nanti di akhir zaman namanya mungkin sudah bukan PAS lagi karena berlalunya masa, berlalunya zaman, ganti generasi ke generasi, mungkin namanya bukan metode PAS Al-Kasau lagi, entah namanya apa. Beliau sebenarnya tidak begitu mementingkan nama ya. Yang penting amal soleh beliau ini, hasil temuan beliau itu bermanfaat. Jadi nanti di akhir zaman ini masih kepake gitu. Jadi itulah alasan. Jadi pertama beliau silaturahmi ke Usma ya, ke Ustadz Ali, Muhammad Zulkifli Ali. Beliau sampaikan ya ini namanya pengobatan akhir zaman. Sudah dengan rapat di waktu itu kita sepakati udah namanya pengobatan akhir zaman. Dengan harapan visi apa? Ya memang akan relevan untuk manusia akhir zaman seperti saya dan Anda ini manusia akhir zaman. Ya. Ini kita hidup di area akhir zaman.
Nah, berarti pengobatan akhir zaman ya bukan pengobatan PAZ aja, kayak pengobatan sekarang ada bekam, ada akupuntur, ada pijat, ada refleksi, ada pengobatan herbal, ada pengobatan misalnya kita juga ada pijat kretek misalnya. Ada banyak metode-metode pengobatan yang sekarang ada pengobatan akhir zaman semua. Ya benar gitu. Makanya kemudian setelah berjalannya waktu, pengobatan akhir zaman ini kita kalau dalam dunia branding ya kita subkategorikan. Nah, jadi ada pengobatan akhir zaman, termasuk kedokteran itu juga pengobatan akhir zaman. Kedokteran barat ya, yang kita dengar sekarang ya, yang kita lihat layanan ini ya termasuk pengobatan akhir zaman juga. Nah, kemudian kita sub-brandkan menjadi pengobatan akhir zaman Al-Kasau. Nah, Al-Kasau ini ada cerita. Jadi tadi pertama pengobatan zaman, kemudian ada Al-Kasau. Nah, Al-Kasau beliau dapatkan ketika Ustadz Haris rahimahullah, beliau itu silaturahmi ke salah satu ustadz yang ada di Solo ya. Beliau salah satu mudir dari pondok pesantren yang terkenal di Solo. Beliau datang ke sana silaturahmi, nganter anak sebenarnya untuk bisa belajar di pesantren tersebut. Ngobrol lah dengan pimpinan pondok tersebut. Beliau presentasi bahwa beliau punya konsep pengobatan yang beliau dapat inspirasi. Saya katakan mengambil inspirasinya ya dari Al-Quran ya. Jadi beliau paparkan, beliau presentasi. Nah, ini dari ayat Al-Mu'minun ya. Fakausana idomal lahman. Nah, dari bincang-bincang tersebut malah Ustadz ini memberikan faedah tentang tafsiran dari kata Al-Kasau yang dimaksud dalam surah Al-Mu'minun tadi. Jadi dari Al-Mu'minun tadi itu malah diuraikan, ditafsirkan, diberikan tafsir seperti Al-Kasau itu sebagaimana kasau itu penutup ya seperti baju, kalau kita melintir dalamannya melintir semua, kalau ketarik kenceng maka kan kenceng semua ya, paparan-paparan. Nah, dari situ Ustadz Haris kemudian berpikir, wah berarti ya udah kita punya nama pelengkap nih sekarang, pengobatan akhir zaman Al-Kasau. Al-Kasaunya. Dan memang jadi perdebatan panjang ya, ini Al-Kasau kok namanya tidak bagus secara bahasa Arab, Al-Kaswu misalnya, atau dan sebagainya. Ya itulah karena memang yang jelas, walaupun kami sudah diskusi dengan salah satu ustadz ya, bahwasanya untuk penamaan ya sebenarnya bebas lah. Jadi penamaan itu secara umum bebas. Karena apa? Ya ada banyak nama-nama di muka bumi ini yang bahkan tanpa nama gitu, tanpa makna, sudah tanpa makna khusus gitu. Nah, kalau misal kayak pas Al-Kasau, misalkan ya karena keterbatasan saya, Pak Bilal, Ustadz Haris ya, dari kami bertiga ini awalnya kita memunculkan pas Al-Kasau ini ya karena keterbatasan kami terhadap ilmu. Namun kalau secara bahasa sudah dijelaskan, yaitu sebenarnya tidak masalah gitu. Maka dari situlah lahir nama pengobatan akhir zaman ya, pengobatan akhir zaman subkategorinya Al-Kasau. Sampai hari ini digunakan dan nanti sampai Allah mungkin menggantinya ya. Karena yang penting bagi Ustadz Haris itu bukan nama, bukan apa ya, bukan slogan-slogan, namun kemanfaatan ilmunya tetap bisa berada di tubuh umat gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini nama Pas Al-Kasau sudah terregister secara resmi di Kemenkumham dan semuanya, sehingga ketika kita menggunakan nama Pas Al-Kasau ya sah, itu adalah milik dari komunitas ini, jadi komunitas pengobatan akhir zaman Al-Kasau gitu. Mungkin itu penjelasannya ya untuk teman-teman yang menanyakan sejarah bagaimana penamaan dari pengobatan akhir zaman, dan semoga apa yang disebut Ustadz Haris ya, penamaan pengobatan akhir zaman itu memang betul-betul real, bermanfaat untuk kaum muslimin yang hidup di akhir zaman atau bahkan nanti menjangkau sampai betul-betul akhir zaman nantinya. Jadi dalam arti apa? Manfaat ilmu yang bermanfaat jariahnya panjang sampai akhir zaman. Luar biasa. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video yang akan datang. Saya Anjir Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.